Shalom students, good morning, selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua sehat semua di rumah ya. Nah, hari ini kita lanjut pembelajaran tema 3. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran tema 3 kita, persiapkan dirimu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, duduk manis, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau mulai pembelajaran tematik kami Tuhan. Berkati, terangi akal budi pikiran kami Tuhan, agar pembelajaran kami pada hari ini bermanfaat bagi kami semua. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, hari ini pembelajarannya sudah masuk ke tema 3, subtema 1, pembelajaran. Pembelajaran berapa ya? Waduh, kenapa ini nggak jalan? Apa yang telah terjadi? Slide-nya nggak jalan, guys. Nggak jalan. Nah, sekarang kita sudah masuk tema 3, subtema 1, yaitu tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Ayo, di rumah kamu sudah ada tumbuhan atau tidak? Kalau tidak ada, ayo cari tumbuhan, bawa ke rumahmu. Tapi jangan curi ya, berdosa lo. Ayo, tanam sendiri ya, bilang mama sama papa. Oke, oke. Nah, ya, hari ini yang akan kita pelajari ada 3. Ada berapa? Ada 3. Biasa hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Kemudian, nanti kita juga akan belajar bagaimana sih cara merawat tumbuhan. Apa aja yang harus kita lakukan biar tumbuhan itu tetap ada. Nah, kemudian nanti dari tumbuhan-tumbuhan itu kita akan buat pertanyaan wawancara. Are you ready everyone? Let's go! Yay! Nah, mari kita lihat gambar ini. Kamu tahu tumbuhan dong? Ayo, siapa di sini yang tidak tahu tumbuhan? Ayo, tinggal aja lah di kelas 4 ya. Nah, tumbuhan itu biasanya daunnya berwarna hijau. Selain daun, apalagi ya bagian-bagian tumbuhan? Mari kita lihat bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang pasti adalah daun. Sebenarnya pada umumnya tumbuhan itu berwarna hijau daunnya. Tapi di beberapa negara ada tumbuhan yang memiliki daun tidak berwarna hijau ya. Tapi sebenarnya lebih banyak berwarna hijau ya. Kemudian bagian berikutnya adalah ya tumbuhan juga memiliki bunga. Nah, bunga ini adalah bagian tumbuhan yang biasanya paling cantik. Nah, ayo, kamu pernah lihat bunga di tumbuhan nggak? Pasti cantik-cantik kan? Tapi jangan diambil ya, kasihan tumbuhannya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti bunga itu akan berubah menjadi buah. Nah, buah itu berasal dari bunga setelah proses ya perkawinan antar bunga. Kemudian bagian tumbuhan berikutnya adalah yaitu bagian batang. Nah, setiap tumbuhan pasti punya batang. Nah, ya. Kemudian ada bagian tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah, yaitu akar. Nah, tumbuhan itu biasanya punya bagian akar itu berada di bawah tanah. Tapi untuk beberapa jenis tumbuhan ada juga tumbuhan yang bagian akarnya itu berada di atas tanah ya. Tapi itu hanya beberapa saja ya. Nah, kita kan sudah tahu nih bagian-bagian tumbuhan. Ayo kita pelajari apa saja sih fungsi-fungsi bagian tumbuhan-tumbuhan tersebut. Nah, ayo kita lihat. Yang pertama adalah akar ya. Nah, akar itu adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah, meskipun ada yang di atas tanah ya. Nah, fungsi akar yang pertama adalah tededeng, tededeng, mengokohkan tumbuhan. Kamu tahu kan artinya kokoh? Kokoh itu artinya kuat, berarti membuat tumbuhan itu berdiri dengan kuat. Nah, coba bayangkan kalau tumbuhan itu akarnya tidak ada. Kalau akarnya tidak ada berarti tumbang deh tumbuhannya atau pohonnya tumbang deh. Ya, jadi kalau tidak ada akar itu tumbuhan itu bisa tumbang jatuh ke tanah. Ya, entah ditiup angin atau apa. Meskipun tidak ditiup angin juga ya atau tidak disenggol cicar alam juga tumbuhannya akan tumbang karena tidak ada akar. Nah, jadi akar itu berguna untuk membuat tumbuhan itu tetap berdiri dengan kokoh ya. Kemudian fungsi akar yang berikutnya adalah, nah akar itu berada di dalam tanah ya. Jadi karena dalam tanah dia itu mau cari air. Sama seperti manusia kan, tumbuhan juga memerlukan air loh. Nah tumbuhan itu karena dia tidak mulut, dia menggunakan akar untuk menyerap air dari dalam tanah ya. Jadi air ini dipakai untuk nanti pembuatan proses fotosintesis. Jadi fungsi akar yang berikutnya adalah menyerap air dan mineral yang ada di dalam tanah.
Ya, jadi bukan hanya kita saja yang butuh air ya, tapi tumbuhan juga butuh air. Nah, kita lihat gambar berikutnya. Ini ada gambar singkong. Siapa yang suka makan singkong? Ayo. Kemudian juga ini ada gambar wortel. Nah, wortel ini bagus loh untuk kesehatan. Kalau kamu perhatikan dengan baik-baik, ya, bagian wortel dan bagian singkong ini adalah bagian akarnya yang dimanfaatkan. Jadi, fungsi akar yang berikutnya, selain tadi mengokohkan dan juga menyerap air dan mineral, akar itu fungsinya sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Tapi ini hanya pada bagian tumbuhan tertentu saja ya. Contohnya itu singkong dan juga wortel. Ayo, siapa yang suka makan wortel? Teacher Adul suka loh, bagus untuk kesehatan loh. Kemudian, itu bagian akar ya. Kemudian, ini adalah bagian tumbuhan yang berikutnya, yaitu gambar apa ini, Nak? Gambar daun. Daun itu seperti teacher bilang biasanya berwarna hijau. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri? Jadi di mana, teacher? Apakah dia punya dapur? Oh, tidak. Ya, tumbuhan itu membuat makanan itu di bagian daunnya. Nah, jadi ketika tumbuhan membuat makanannya sendiri itu disebut dengan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis itu sama dengan proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang dilakukan secara sendiri. Nah, teacher, kalau dia masak makanan, emangnya dia pakai api atau tidak? Oh, dia tidak pakai api, tetapi dia memanfaatkan cahaya matahari. Sehingga proses fotosintesis itu terjadi pada siang hari karena memerlukan cahaya matahari. Jadi, teacher, kalau malam nggak bisa ya? Oh, tidak bisa karena tidak ada cahaya matahari. Kecuali kamu bisa bawa mataharinya pada malam hari, baru boleh bisa. Oke? Nah, jadi dari hasil fotosintesis ini tadi, tumbuhan akan menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Jadi, kebayang nggak sih kalau tidak ada daun, tidak ada tumbuhan, terus tidak ada oksigen? Kita gimana dong bernapasnya? Ya, silakan pikirkan sendiri. Oke. Nah, kemudian bagian tumbuhan yang berikutnya adalah bunga. Nah, seperti teacher bilang tadi, bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan yang memiliki biji apa sih, teacher? Coba siapa yang pernah makan mangga? Di dalamnya ada biji kan? Ayo. Terus kalau rambutan ada bijinya nggak di dalam? Atau bijinya kamu telan juga? Jangan ya, berbahaya ya. Kemudian siapa yang suka makan durian? Ayo, dalam durian ada bijinya enggak? Ada kan? Nah, itu adalah contoh-contoh tumbuhan yang memiliki biji. Nah, bijinya itu berasal dari buah, di dalam buah itu berasal dari bunga. Bunga itu nanti yang akan menghasilkan buah. Nah, jadi bunga adalah alat perkembangbiakannya, ya. Kemudian bungahan itu nanti jadi buah. Buah ini gunanya apa sih, teacher? Selain dimakan, untuk tumbuhan apa ya? Kalau untuk tumbuhan, buah ini berguna untuk melindungi biji yang ada di dalam buah, ya, dan juga sebagai tempat cadangan makanan. Jadi biji itu karena masih kecil di dalam itu dilindungi dengan daging buah. Kemudian semakin matang buah, bijinya itu semakin kuat dan keras. Nanti bijinya ini nanti ya yang akan berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tunas ketika sudah semakin tua dan semakin matang. Ini adalah contoh biji mangga, ya. Nah, ini contoh gambarnya. Biji mangganya ini nanti akan terbelah dua. Setelah terbelah dua biji mangganya yang sudah tua, ya dari dalam belahan itu akan keluar tunas mangga yang kecil. Nah, ini contoh tunas mangga yang udah agak besar ya. Jadi biji itu nanti sebagai tempat tumbuhnya tunas yang baru, mangga yang baru. Ya, oke, baik. Kita masuk ke bagian tumbuhan yang berikutnya itu batang, bagian batang pada tumbuhan. Nah, ini bagian batang pohon yang berkayu dan ini contoh bagian batang tumbuhan yang berair, yang tidak begitu keras, yang tidak berkayu. Nah, fungsi utama bagian batang adalah tempat menempelnya atau tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Jadi kalau tidak ada batang, daun tumbuhan, bunga tumbuhan, buah tumbuhan itu mau menempel di mana? Di tanah. Kan nggak mungkin. Jadi itu gunanya batang ya, tempat menempelnya daun, tempat menempelnya bunga, dan juga buah pada tumbuhan. Nah, selain itu, batang juga berfungsi mengedarkan air dan mineral dari yang diserap oleh akar, dan juga menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan yang lainnya. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, air yang diserap oleh akar itu harus sampai ke bagian tumbuhan yang lain. Bagaimana agar sampai? Itu akan dibawa oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu gunanya menyalurkan air yang diserap oleh akar ke daun, ke bunga, ke buah tumbuhan.
Ya. Kemudian begitu juga sebaliknya, hasil fotosintesis ya, hasil fotosintesis dari daun tadi itu akan disebarkan oleh bagian batang ke bagian tumbuhan yang lainnya seperti bunga, buah dan juga akar. Ya, jadi tumbuhan juga sebenarnya membutuhkan hasil fotosintesis yang dari tumbuhan itu sendiri. Ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ini gambar pertama. Ada gambar seorang anak menyiram tanaman. Nah, gambar yang kedua ini gambar apa yuk? Ini gambar contoh gambar penebangan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Nah, banyak tumbuhan yang rusak, ya kan? Nah, kira-kira menurut kamu, manakah gambar yang menunjukkan kewajiban menjaga kelestarian tumbuhan? Ayo, apakah gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Kemudian, bagaimana sih cara menjaga kelestarian tumbuhan itu? Bisa dengan menyiram tanaman, menanam tanaman, atau bisa melakukan penanaman kembali. Dan bisa juga dengan tidak mencemari lingkungan dengan zat-zat berbahaya. Ya. Kemudian, mengapa kita perlu menjaga kelestarian tumbuhan? Ngapain sih? Untuk apa teacher kita jaga kelestarian tumbuhan? Nah, perhatikan gambar berikut. Seperti teacher jelaskan sebelumnya, tumbuhan itu menghasilkan oksigen ketika melakukan proses fotosintesis. Nah, oksigen ini diperlukan oleh makhluk hidup yang lain untuk bernapas. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, kita tidak akan bisa mendapatkan oksigen sama sekali. Jadi kira-kira kita akan musnah kalau tidak ada tumbuhan sama sekali. Kemudian bayangkan di dunia ini, di bumi, tidak ada tumbuhan sama sekali. Hanya tanah saja. Dan manusia dan makhluk yang lain, tapi tidak ada tumbuhan. Pasti akan gersang dan akan panas. Ya kan? Nah, jadi itu gunanya tumbuhan. Nah, tadi ada 3 pertanyaan teacher Adel buatkan. Dari 3 pertanyaan ini, ya, coba kamu perhatikan dengan baik-baik. Pertanyaan nomor 1 pakai kata manakah? Pertanyaan nomor 2 diawali dengan kata bagaimana. Kemudian pertanyaan nomor 3 diawali dengan mengapa. Nah, sebuah pertanyaan yang baik biasanya itu diawali dengan kata tanya. Kemudian pertanyaan itu harus sesuai dengan topik. Kalau topiknya tentang tumbuhan, maka pertanyaannya tentang tumbuhan. Nah, bagaimana kalau teacher Adel buatnya seperti ini? Topiknya tentang tumbuhan. Tapi teacher Adel buat gambarnya pertanyaannya seperti ini. Mengapa Gabriel suka makan ayam goreng? Apa hubungannya ayam goreng dengan tumbuhan? Nyambung tidak? Sesuai tidak dengan topik? Pasti tidak sesuai kan? Jadi, untuk membuat pertanyaan itu harus sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh mencampur bahasa sehari-hari atau bahasa gaul ya dengan bahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Jadi kamu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, bahasa Indonesia yang betul. Kemudian setiap pertanyaan berkesinambungan. Berkesinambungan itu maksudnya ada kaitannya, ada hubungannya. Nah, pertanyaan pertama tentang kewajiban menjaga kelestarian tumbuhan. Kemudian pertanyaan kedua, cara menjaga kelestarian tumbuhan. Ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apa sih perlunya menjaga kelestarian tumbuhan? Itu pertanyaannya namanya berkesinambungan. Ya, tidak lari-lari kemana-mana dia. Ya, oke. Nah, itu topik kita hari ini. Tugas kamu yang pertama adalah kamu tuliskan 3 kewajiban yang harus kamu lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar. Tulis 3 ya, kewajiban yang harus kamu lakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan loh, bukan kelestarian yang lain. Oke? Kemudian tugas kamu yang kedua adalah kamu buat pertanyaan. Tulis 4 pertanyaan yang baik dan benar sesuai dengan gambar ini. Nah, kalau kamu tidak tahu ini gambar apa, ini adalah gambar reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman hutan yang sudah mulai rusak. Soalnya ada hutan yang sudah mulai gundul, sudah sedikit tumbuhannya. Hutannya itu ditanam lagi biar tumbuhannya semakin banyak. Ya, jadi kamu buat 4 pertanyaan berdasarkan gambar ini. Pembelajaran kita sampai di sini. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar tentang tumbuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu menjaga dan melestarikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dalam Tuhan, katakan amin.